Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Bahasan kali ini berbau politik sedikit ya, jadi biar bervariasi lah. Memang maunya Pak Git gitu, bahasan kita akan bervariasi gitu, nggak itu aja. Jadi bervariasi dan membuat aromanya jadi macam-macam gitu. Kalau permen tuh boleh dikatakan nano-nano lah, ada asam manis dan apalah itu ya. Nah, kali ini Pak Git akan membahas tentang perang dingin di istana gitu, atau kalau boleh dikatakan dengan bahasa yang lebih topnya itu adalah the war has just begin, atau the war has just begun, bikin atau began atau yang penting itu ya teman-teman. Jadi program yang disebut dengan lapor Mas Wapres ini ternyata itu membuat emosi para pendukung Prabowo. Yang artinya begini teman-teman, program lapor Mas Wapres ini dikeluarkan pada saat Presiden Prabowo berada di luar negeri, dan setelah nggak lama program ini dikeluarkan, itu ada pengumuman dari Ketua Bappenas yang di sini mengumumkan tentang program pembangunan Pak Jokowi yang berisi ada 16 target pembangunan itu, dan hanya 2 yang berhasil. Jadi ada 14 target pembangunan yang tidak berhasil. Jadinya kayak apa ya? Ya kayak pukulan politik gitu ya dari pihak Prabowo. Kemudian dikonfirmasi ke Mensesnek atau Pak Prasetyo Hadi yang menyatakan bahwa Pak Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tidak ada arahan khusus dari Presiden. Tapi kami menghargai niat baik dan semangatnya itu baik, begitu menurut beliau. Jadi tidak ada konfirmasi, dan ini muncul tiba-tiba dari Wapres sendiri. Dan pengamat politik di sini, analis politik itu banyak mencurigai manuver-manuver yang dibuat, manuver politik yang dibuat oleh Gibran tentang lapor Mas Wapres ya. Jadi yang pertama tadi lapor Mas Wapres keluar, kemudian keluar pernyataan dari Ketua Bappenas bahwa target pembangunan itu dalam 16 target pembangunan yang berhasil hanya 2 target pembangunan. Kemudian yang ketiga adalah klarifikasi dari Mensesnek Prasetyo Hadi yang menyatakan bahwa tidak ada arahan khusus dari Presiden. Nah, dalam kondisi seperti ini ada klarifikasi dari pihak lain atau dari Prita Lora yang adalah di sini menjabat sebagai staf ahli juga ya di Kepresidenan, yang menyatakan bahwa program Mas Wapres, lapor Mas Wapres ini adalah program pemerintah gitu ya. Jadi Prita Lora di sini menyatakan kalau program Mas Wapres ini adalah programnya pemerintah, termasuk Pak Prabowo di dalamnya gitu. Kalau kita analisa pernyataan Prita Lora ini aneh, lucu dan aneh. Artinya begini teman-teman ya, mengapa namanya itu jadi lapor Mas Wapres gitu ya? Kenapa namanya lapor Mas Wapres kalau itu programnya pemerintah? Harusnya kan, apalagi Prabowo yang dikenal dengan dulu pendidikan militer itu istilahnya sistem komando, itu harus ada perintah dari atas gitu kan. Kita tahu lah, maksudnya tabiat dari militer itu kan begitu, sistemnya sistem komando, garis komando gitu, harus dari atas dulu baru ke bawah. Nah, ini mengapa kok ini disebut program pemerintah dan Prabowo ada di dalamnya, istilahnya Prabowo mendukungnya. Ini pernyataan ini kan bertentangan dengan pernyataan Mensesnek gitu. Jadi ada 2 pernyataan yang membuat rakyat ini bingung. Ya kalau lihat dari pernyataan itu ya bingung rakyat. Tapi kalau kita balik lagi
dulu kemana waktu pencalonan Gibran, ya kita harusnya udah nggak bingung teman-teman, karena pada saat itu juga yang namanya undang-undang dilabrak-labrak juga, jadi kebiasaan ini udah terjadi gitu loh. Ya Pak Agit juga nggak tahu ya teman-teman, ini menurut teman-teman ini cara cerdik atau cara licik Pak Agit serahkan kepada teman-teman gitu. Mungkin bagi apa namanya keluarga Pak Jokowi terutama, mungkin ya teman-teman, ini adalah cara yang lazim atau biasa. Jadi begitu Presiden mengadakan lawatan ke luar negeri, nah itu program itu diluncurkan. Jadi Presiden pun nggak bisa apa-apa gitu. Dan yang lucunya lagi ada satu tadi yang Pak Agit lupa utarakan adalah pada saat apa namanya koordinasi erupsi Gunung Lewotobi yang berada di NTT. Nah ini Gibran itu sudah mengadakan rapat koordinasi gitu ya. Tapi kemudian berapa jam kemudian Pak Prabowo atau Pak Presiden dari Amerika Serikat itu mengadakan atau melakukan koordinasi ulang yang sifatnya, kalau menurut Pak Agit, lewat Amerika koordinasi ulang lewat telepon gitu ya. Sifatnya ini kayak ya itu tadi perang politik gitu, perang dingin politik. Jadinya apa yang dilakukan Gibran ini berusaha juga ditutupi oleh Pak Prabowo, yang intinya seakan-akan yang Gibran lakukan ya tidak terjadi. Jadi ini sepertinya sudah mulai kampanye terselubung yang mungkin Pak Agit prediksikan nanti di 2009 mereka akan menjadi rival ya, bukan menjadi partner lagi tapi menjadi rival ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi kita buat apa nama istilahnya flow sheet ya, bagan alirnya. Yang pertama adalah Prabowo keluar negeri. Kemudian kedua, lapor Mas Wapres diluncurkan. Jadi pada saat itu tidak ada yang bisa protes, walaupun menteri-menteri yang pro Pak Prabowo juga banyak gitu, tapi bisa apa mereka gitu kan, lawang undang-undang juga dilabrak gitu kan. Yang ketiga adalah pengumuman dari Ketua Bappenas yang mengumumkan bahwa apa namanya gagalnya target pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang dari 16 target hanya 2 yang berhasil. Yang keempat adalah konfirmasi dari apa itu Mensesnek, yaitu Pak Setio Hadi, yang menyatakan bahwa ini bukan arahan khusus dari Pak Presiden gitu. Yang kelima ini bertentangan dengan yang keempat ya, bahwa ini adalah program pemerintah yang presiden ada di dalamnya. Ya benernya lucu ya, presiden ada di dalamnya, presiden di bawah wapres jadinya. Dan yang keenam adalah rapat koordinasi erupsi Gunung Lewotobi yang sudah dilakukan oleh Gibran itu ditutup oleh koordinasi berapa jam kemudian, koordinasi ulang oleh Pak Presiden Prabowo yang melakukan koordinasi ulang terhadap menteri-menteri dan kabinetnya. Menurut Pak Agit, kisah perang dingin yang terjadi di istana ini sebagai bahan hiburan dan sifatnya bahan politik yang sifatnya hiburan gitu loh. Jadinya kita sih udah nggak cukup aneh dan nggak usah terbawa emosi dengan kondisi yang seperti ini. Gitu. Jadi kita buat santai, kita buat rileks, ya mereka aja lah yang berperang. Kita pura-pura nggak tahu sambil senyum-senyum aja, sambil menganalisa, itu kan lebih baik teman-teman. Oke, teman-teman, kalau begitu Pak Agit ucapkan terima kasih.